Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam semoga hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila tariqihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini Allah kuatkan iman Islam kepada kita. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam taat kepadanya sampai kita meninggal dunia. Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah kepadanya. Allah jadikan diri kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, orang tua kita sebagai hamba-hamba yang soleh-soleh. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala dan petaka. Allah senantiasa menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan semoga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Israel memisahkan ruh dan jasad kita, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid An-Nur Al-Mukarram Bapak Arif dan segenap para pengurus masjid, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca shalawat Fatih dulu. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah mengijazahkan shalawat Fatih ini kepada para jamaah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kita baca satu kali untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga para jamaah ini udah hafal dan bisa diamalkan, ya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai istighfar.
mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, kira-kira udah berapa banyak istighfar kita, taubat kita kepada Allah selama ini? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali, kira-kira kita berapa kali? Sampai gak kita misalnya 100 kali? Misalnya kita kali sigahnya nggak usah panjang-panjang. Misalnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini kalau 100 kali ini nggak sampai 15 menit. Mungkin cuma 10 menit. Bahkan bisa kurang dari itu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau Nabi kita 100 kali yang udah ada jaminan. Sementara kita ini dosa banyak. Betul gak kira-kira? Kira-kira ada gak di antara kita yang gak punya dosa? Semua kita ini orang-orang yang berdosa. Nah, jadi usahakan para hadirin hadirat sekalian, jadi ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang nafi. Langsung kita amalkan. Ya, jadi usahakan setelah ini kita menjadi ahli istighfar. Setelah ini kita menjadi ahli taubat. Ya, syukur-syukur bisa pagi 100, kemudian malam atau sore 100 juga. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Kalau kita nonton sinetron, nonton bola, itu Masya Allah kuat banget berjam-jam. Ya, kadang-kadang kita istighfar, jangankan 100, kita istighfar baru 3 kali aja udah gelisah. Ya, mudah-mudahan setelah ini ya istighfar kita, taubat kita semakin mantap, ya semakin getol kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis, para jamaah sekalian, saya mendengar ceramah dari seorang ulama besar di Syria, Syekh Muhammad Ramadan Buti, ya Said Ramadan Buti. Beliau membaca satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan beliau sambil nangis. Jadi beliau membaca hadis qudsi ini sampai menangis, karena luar biasa. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat manusia ini luar biasa. Di mana di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku. Ini luar biasa ini hadis ini. Sesungguhnya kalian ini senantiasa dan terus-menerus melakukan kesalahan, berbuat dosa. Ini Allah udah tahu bahwa kita ini manusia senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sungguhnya kalian ini senantiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan pada siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku ini adalah Tuhanmu yang mengampuni semua dosa. Ini luar biasa. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni kalian. Ini Syekh Said Ramadan Buti baca hadis ini sambil menangis. Ini rahmat kasih sayang Allah. Jadi Allah ini sangat tahu bahwa kita ini manusia senantiasa berbuat dosa, berbuat kesalahan. Dan kunci dari itu semua, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli istighfar, menjadi ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kematian. Ya, kematian dan cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya,
Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Siapakah orang mukmin yang pintar itu? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum istidadan lahu ulaika humul aqyas atau kama qala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu banyak ingat mati. Dan yang kedua, mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Rasulullah tidak menjawab orang yang cerdas ini adalah orang yang menguasai sains dan teknologi. Rasulullah juga tidak menjawab orang yang cerdas adalah orang yang punya titel banyak, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tapi sangat jelas sekali dan insya Allah kita semua ini termasuk dan bisa masuk pada golongan orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu hari-harinya selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Itulah orang yang cerdas. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau ada orang selalu banyak ingat mati, dia sadari bahwa hidupnya di dunia ini sangat terbatas, sangat sementara, kemudian dia persiapkan kematiannya itu dengan sebaik-baiknya, dengan terus bertaubat kepada Allah, dengan terus mencari bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mendengar dari Pak Arif, Masya Allah, agenda di masjid ini luar biasa, ya, padat sekali. Mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Kita juga saat ini hadir di tempat ini dalam rangka kita mempersiapkan kematian. Jadi kalau ada orang selalu banyak ingat mati, kemudian dia persiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya, pertanyaan saya, kalau orang ini meninggal dunia, kira-kira masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Kurang mantep ini. Masuk surga atau masuk neraka? Yakin masuk surga. Kalau orang seperti ini kita nggak yakin masuk surga, terus yang masuk surga yang gimana? Itulah orang yang cerdas. Orang yang jelas nanti di akhirat ini, ya, perjalanannya akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini orang yang cerdas. Karena kehidupan kita ini di dunia sangat sebentar. Mungkin nanti malam kita udah nggak ada, dipanggil oleh Allah. Satu hari lagi, satu minggu lagi kita udah dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan manusia yang lainnya juga akan mati. Ini hakikatnya saat ini kita lagi antri mati. Sadar atau enggak sadar, ya, ini kita lagi antri mati. Kalau ada yang kita tahlilkan, ya, nanti malam, itu juga sebenarnya lagi pas gilirannya ini kejadian. Nah, demikian juga kita ini, nanti lambat cepat, ya, giliran kita juga pasti akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita ini tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Tetapi setiap dari kita bisa berusaha, bisa memilih untuk mendapatkan husnul khatimah. Shallu ala Muhammad. Kalau kematian kita nggak bisa menghindar, tapi kalau untuk husnul khatimah ini kita masih bisa berusaha. Karena yang namanya kehidupan, amal ibadah yang kita lakukan ini tergantung dari ending perjalanan hidup kita. Amalan terakhir yang kita lakukan apa?
Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah kita ini tergantung dari amalan terakhirnya. Ketika malaikat Israel memisahkan ruh dan jasad kita, kita lagi ngapain? Apakah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lagi sholat, kita lagi zikir, kita lagi istighfar, kita lagi bersedekah, kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau na'udzubillah sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang ini berpikir, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hidup yang baik, dapatkan rumah yang baik, pekerjaan yang baik, sekolahan yang baik untuk anak-anak dan lain sebagainya, kehidupan yang baik. Tetapi jarang di antara kita, di antara manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang namanya setan, iblis, ini senantiasa menggoda kita, mengganggu kita dari kita lahir, lebih-lebih ketika kita mau meninggal dunia. Jadi yang namanya iblis ini selalu goda kita, mengganggu kita dari kita lahir, lebih-lebih ketika kita mau meninggal dunia. Iblis nggak akan ridho, nggak akan senang kalau kita ini mendapatkan husnul khatimah. Iblis ingin kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Ini saya baca udah lama, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi di dalam kitab itu beliau menjelaskan, ada seorang hamba Allah yang soleh, yang alim. Ketika itu sedang mengalami sakaratul maut, akan meninggal dunia. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar beliau ini memandu beliau agar mengucapkan la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang yang berada di sekitar orang alim ini memandu beliau agar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi karena bibir, ya lisan orang alim ini udah kaku, udah beku, nggak bisa ngucapin lagi. Akhirnya dia ucapkan la ilaha illallah lewat hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian iblis datang menggoda. Jadi yang namanya iblis ini luar biasa, 24 jam nonstop. Setiap hembusan nafas kita selalu menggoda kita, mengganggu kita, lebih-lebih ketika kita mau meninggal dunia. Diucapkan lewat la ilaha illallah lewat hatinya. Kemudian iblis datang menggoda. Apa kata iblis? Kata iblis, angkat tangan kamu, angkat jari-jari kamu, agar orang-orang yang berada di sekitar kamu ini tahu kalau kamu ngucapin la ilaha illallah. Jangan lewat hati. Kalau lewat hati aja orang-orang nggak tahu. Ini kan luar biasa. Ini apa, samar-samarin. Angkat jari-jari kamu, tangan kamu, agar orang-orang yang berada di sekitar kamu ini tahu kalau kamu ngucapin la ilaha illallah. Jadi jangan cuma lewat hati. Rupanya diajarkan riya oleh iblis. Iblis ini mau, ya, ingin hamba Allah yang soleh ini meninggal dunia dalam keadaan riya. Ya, orang kalau meninggal dunia dalam keadaan riya berarti meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kalau orang meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah, berarti meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tipis sekali para jamaah sekali.
Apa kata hamba Allah yang soleh ini? Wahai makhluk Allah yang terlaknat, pergilah engkau dari hadapanku. Jangan engkau mengganggu aku. Tidak ada urusan. Nah ini kuncinya. Tidak ada urusan dengan orang-orang yang berada di sekitarku. Mereka mau tahu atau tidak aku mengucapin la ilaha illallah, itu enggak penting. Yang penting Allah sudah tahu. Jadi tidak ada urusan dengan orang-orang yang berada di sekitarku. Mereka mau tahu atau tidak aku mengucapin la ilaha illallah, ini enggak penting. Yang penting Allah sudah tahu. Lewat hati itu Allah tahu. Nah dengan jawaban semacam ini iblis berkata, dengan cara semacam ini iblis telah banyak menyesatkan, yang membuat orang alim sebanyak 70 orang, 70 jiwa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Jadi luar biasa cara iblis ini. Makanya seorang tabi'in besar yang bernama Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan hakikatul hayat hiya al-bahsu anil husnil khatimah. Sesungguhnya hakikat hidup yang kita jalani saat ini bagaimana kita mendapatkan, kita berusaha ya agar meraih husnul khatimah. Ini hidup yang kita jalani sekarang begitu. Ya kegiatan-kegiatan di masjid seperti ini yang luar biasa, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini agar kita mendapatkan husnul khatimah. Jadi hakikat hidup yang kita jalani ini bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Akhir hidup perjalanan kita ini kita lagi taat kepada Allah. Makanya dalam satu hadis kata Rasul, jangan kalian ini kagum, kalian takjub dengan seseorang sampai kalian mengetahui bagaimana ending perjalanan hidup. Ada orang yang luar biasa ibadahnya, dakwahnya misalnya kemana-mana, tapi na'udzubillah kadang-kadang akhir hidupnya tidak baik. Ada orang yang mungkin kita klaim, kita anggap dia ahli maksiat, orang enggak benar, bahkan tidak diperhitungkan ya di masyarakat, tapi akhir hidupnya ini mendapatkan husnul khatimah. Nah ini jadi yang paling penting dalam hidup ini, kita ini bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Bahkan pernah ada salah seorang yang berjuang ya jihad fisabilillah bersama Rasulullah. Kata Rasulullah kepada para sahabat, dia ini calon penghuni neraka. Dia ini su'ul khatimah. Para sahabat heran, kaget. Kenapa ini bisa seperti ini padahal dia banyak musuh-musuh ini yang dibunuh. Ternyata akhir hidupnya orang yang berjuang, yang berjihad bersama Rasulullah, akhir hidupnya dia bunuh diri. Ya, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan kita melihat ada seorang, kita tahu dalam satu hadis sahih, ada seorang telah membunuh 100 jiwa. 100 jiwa dibunuh. Kita dalam Islam 1 jiwa aja dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan, neraka tempat. Ini 100 jiwa. Tapi dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir hidupnya sebelum dia sampai kepada tempat yang dituju untuk bertaubat, dia meninggal dunia. Dan inti dari hadis ini, Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang pelacur juga demikian. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu. Makanya kita jangan sampai bangga, na'udzubillah, ya kita kemarin alhamdulillah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan. Jangan sekali-kali kita bangga. Kita bangga, kita merasa sombong dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaq." Jangan kalian menganggap diri kalian ini lebih suci, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah. Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling baik. Nah ini para jamaah sekalian. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khatimah? Bagaimana kiat-kiat agar kita ini semuanya mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama adalah
kita banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan husnul khatimah. Jadi banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama kita. Ya, doa yang paling ringkas, yang paling pendek mungkin sering kita hafal, sering kita amalkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Hafal ya, bapak-bapak, ibu-ibu hafal? Mari kita baca 3 kali ya. Mudah-mudahan setelah ini diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir yang baik, husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhir yang buruk. Atau biasanya pengajian-pengajian itu kalau di Tebet biasa ibu-ibu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini terus kita baca. Jangan cuma sehari sekali. Jadi kalau sehari sekali ini kita dianggap oleh Allah ini nggak serius berdoa. Para ulama tasawuf itu mengatakan salah satu cepatnya terkabul doa kita ini takrir. Takrir ini artinya apa? Sering diulang-ulang terus. Bahkan kalau misalnya 1 kali, 1 hari 5 kali itu bisa dianggap sedikit. Ya, 1 hari sebanyak 5 kali itu bisa dianggap sedikit. Tapi paling tidak minimal itu setiap habis sholat kita bacain. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kalau anak kecil misalnya, kita punya anak umur 3 tahun atau 4 tahun. Pagi-pagi habis sholat subuh dia bilang sama kita, Pak beliin mobil-mobilan dong. Kemudian nanti 1 jam lagi nih anak kita minta begitu lagi, Pak beliin aku mobil dong. Mobil-mobilan, bukan mobil ya. Kemudian nanti 2 jam lagi dia minta lagi, Pak beliin aku mobil-mobilan dong. Nanti dia minta lagi. Kira-kira kita ngasih gak itu? Kita ngasih. Ini serius nih anaknya. Tapi kalau misalnya anak kita minta kepada kita habis subuh misalnya, Pak beliin aku mobil-mobilan. Nanti 1 minggu lagi dia minta sama kita, Pak beliin mobil-mobilan. Kira-kira kita ngasih gak? Kita mungkin gak ngasih, gak serius ini anak. Dan begitu juga ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus takrir, terus menerus kita doa. Habis sholat subuh, habis sholat sunnah misalnya ya, qobliyah, kemudian sholat zuhur dan lain sebagainya, itu doa minta sama Allah. Insya Allah nanti suatu saat Allah akan memberikan kita husnul khatimah. La yuraddul qada illa du'a, kata Nabi. Takdir, ketentuan Allah ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah illa doa, kecuali dengan doa. Ada orang misalnya udah ditakdirkan oleh Allah, sudah Allah ketahui ya, sudah Allah ketahui bahwa orang ini nanti wafatnya dalam keadaan maksiat kepada Allah, tapi ternyata dia doanya kencang kepada Allah. Walaupun mungkin sedikit keadaan nakal ya, berbuat maksiat kepada Allah, tapi doa ini dia baca terusin. Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kalau guru saya dari Aljazair itu selalu bacanya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Jadi dibaca itu 3 kali, kemudian yang su'ul khatimah itu sekali. Silakan bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian mau bacanya caranya bagaimana, kaifiahnya bagaimana, intinya harus sering kita baca.
Jadi seorang ini udah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini nanti wafatnya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tapi dia kencengin doain. Ya, pagi, ya, siang, sore, malam, terus menerus dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini tadi di tip X. Pengetahuan Allah ini, ya, yang sudah mengetahui bahwa fulan ini wafatnya dalam keadaan tidak baik, dengan doa yang dia panjatkan ini jadi berubah. Ya, dengan doa yang dipanjatkan menjadi berubah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, ini jadi yang pertama ini kencengin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting ini adalah kita membiasakan ketaatan kepada Allah. Ya, kebiasaan-kebiasaan ketaatan kepada Allah ini kita biasakan. Di bulan Ramadan ini kita selalu membiasakan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah-ibadah yang enggak pernah kita baca, yang enggak pernah kita lakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Ramadan kita amalkan. Sebenarnya ini, ya, Ramadan ini mengajarkan kita untuk ta'widul hasanah. Mengajarkan kita untuk selalu melatih diri kita membiasakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa tujuannya? Agar ini kebaikan-kebaikan ini, kebiasaan-kebiasaan ini terus kita amalkan. Karena para ulama mengatakan man asya ala syai'in mata 'alaiha. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia nanti akan diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya itu. Orang kalau kebiasaannya hadir di majlis ilmu, majlis zikir, hadir di majlis taklim, ya, kebiasaannya ibadah kepada Allah, kebiasaannya baca Al-Quran, kebiasaannya sedekah, ya, kebiasaannya istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Tapi na'udzubillah kalau kebiasaan seorang ini judi online, insya Allah ini nggak ada, ya. Itu nanti akan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Kalau kebiasaannya seorang ini game, ya, ini kadang-kadang yang namanya game ini saya perhatikan bukan anak kecil aja, tapi orang tua ini main game ini Masya Allah. Itu bisa jadi nanti lagi meninggal dunia lagi main game itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu, ya. Kalau kebiasaan seorang ini misalnya na'udzubillah mabuk-mabukan, ya, bisa jadi meninggal dunia lagi begitu. Dulu saya punya tetangga itu dulu, ya, sebelum saya mondok itu, mohon maaf ya, saya nggak sebut namanya juga. Insya Allah bukan ghibah. Itu kebiasaannya ngadu ayam. Masya Allah itu siang, pagi, sore itu ngadu ayam. Meninggal dunia lagi ngadu ayam. Ada juga yang mabuk-mabukan, ya. Yang mabuk terus, ya, itu meninggal dunia lagi mabuk. Jadi ini memang udah hukum. Kalau tadi misalnya ada seorang pelacur, ya, akhir hidupnya dia baik, kemudian juga seorang pembunuh 100 jiwa, ini Allah pengen nunjukin bahwa Allah ini maha mampu. Tapi kebanyakan manusia meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Ya, mudah-mudahan kita ini setelah ini selalu, ya, membiasakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, tadi saya dibilang sama Pak Arif ini sampai jam 7 ini. Kira-kira sanggup gak ini? Ibu-ibu sanggup sampai jam 7? Saya nggak sanggup. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting, para jamaah sekalian, sedekah. Sedekah ini luar biasa. Tidak ada amalan ibadah ini sehebat sedekah. Semua ibadah ini punya fadilah keutamaan masing-masing. Tapi ini yang namanya sedekah ini luar biasa. Bahkan, ya, seorang mayit, orang yang mau meninggal dunia, kalau seandainya kematiannya bisa diundur, ya, fa'as-soddaqo, dia akan sedekah. Bukan akan sholat, bukan akan puasa, bukan akan zikir, ya, bukan akan baca Quran dan lain sebagainya. Ini juga keutamaannya luar biasa, tapi akan fa'as-soddaqo, aku akan sedekah. Ada di dalam kitab
Khosais al-Ummah al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Maliki. Ini ada satu kisah para jamaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini saya ketika baca hadis ini luar biasa. Jadi dalam hadis itu dijelaskan bahwa ada salah seorang Bani Israel, ya, itu beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah kepada Allah di satu tempat. Dia ibadah kepada Allah. Kemudian setelah 60 tahun dia ibadah, dia keluar dari tempat ibadahnya. Udah selesai dianggap ibadahnya 60 tahun ini. Dia keluar ke satu tempat di tengah jalan, hamba Allah ini bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita yang cantik, yang mempesona, yang menggoda dia. Akhirnya, na'udzubillah, terjadi perbuatan zina. Ini hadisnya sahih para jamaah sekalian. Kemudian setelah terjadi perbuatan zina, ini hamba Allah ini, orang yang udah beribadah selama 60 tahun ini, nangis luar biasa, menyesal. Menyesal luar biasa sampai dia pingsan. Nah, di dalam kantong bajunya ini terdapat 2 potong roti. Ya, ada 2 potong roti ini di kantongnya. Dia pingsan, setelah itu tidak berapa saat lagi, ya, dia siuman, dia sadar. Ketika dia sadar, itu ada tukang minta-minta, pengemis yang sedang kelaparan. Minta tolong sama dia. Akhirnya diberikan 2 potong roti ini yang ada di kantongnya, di sakunya kepada pengemis tersebut. Setelah itu dia meninggal dunia. Jadi setelah memberikan roti, ya, 2 potong roti ini, ya, dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, ini Allah menimbang amal ibadah yang telah dikerjakan selama 60 tahun dengan perbuatan zina. Ya, ibadah yang telah dikerjakan selama 60 tahun di satu sisi, kemudian di sisi yang satu adalah perbuatan zina. Ditimbang oleh Allah, ternyata lebih berat perbuatan zina. Ibadah yang telah dikerjakan selama 60 tahun ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dibanding perbuatan zina. Makanya kita baru ibadah, ya, di bulan Ramadan 1 bulan, jangan merasa bangga. Ini 60 tahun dengan perbuatan zina, nggak ada apa-apanya. Tetapi para jamaah sekalian, dia punya amalan. Apa amalannya? Sedekah. Sebelum dia meninggal, dia sedekah 2 potong roti kepada pengemis. Kemudian digabungkan oleh Allah ibadah yang telah dikerjakan selama 60 tahun dengan sedekah 2 potong roti. Digabungkan kemudian ditimbang dengan perbuatan zina. Ternyata setelah ditimbang, ini yang lebih berat. Ibadah yang telah dikerjakan selama 60 tahun plus sedekah 2 potong roti kepada pengemis. Ini yang membuat dia timbangannya menjadi berat, dan Allah ampuni dia, Allah masukkan ke dalam surga. Shallu ala Muhammad. Cuma ini saya jelaskan hadis ini jangan sampai salah tafsir. Karena pernah saya jelaskan di satu tempat, ada seorang pemuda kemana-mana sampai sekarang dia bawa 2 potong roti. Ketika saya tanya kenapa, buat jaga-jaga. Nauzubillah. Shallu ala Muhammad. Nah, jadi ini sedekah luar biasa. Tidak ada orang yang jatuh miskin itu gara-gara sedekah. Mana qasad shadaqatun min mal. Nggak akan berkurang harta yang kita gunakan untuk sedekah. Kita bantu misalnya anak yatim, kita bantu untuk masjid dan lain sebagainya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan terus bertambah. Kira-kira kita pernah dengar gak berita, ya, ada orang jatuh miskin gara-gara, ya, gila sedekah? Ada gak kira-kira? Rajin sedekah, ya? Gak ada. Pasti terus bertambah. Terus bertambah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, banyakin sedekah. Lebih-lebih subuh, ya, habis pulang dari masjid misalnya, atau sebelum subuh, ya, itu luar biasa kita sedekah. Kita sedekah sekarang nggak perlu ini pakai kirim transfer, QRIS kemana gitu, yatim piatu dan lain sebagainya, itu udah nyambung, udah nyampe itu.
dan malaikat berdoa. Ya, ada dua malaikat yang berdoa. Kata malaikat yang satu, ya Allah, kayakan, balas kebaikan orang-orang yang sedekah. Yang satu malaikat doa, ya Allah, hancurkan orang-orang yang pelit. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, tiga hal ini yang membuat, yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah sekalian, ini ada pertanyaan dari jamaah di sini ya Pak Arif ya. Ini sekalian saya bahas juga ya. Jamaah di sini ada melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ibadah apa yang mudah dilakukan oleh jamaah tapi pahalanya banyak? Ini pertanyaan pintar, ini bagus ya. Ya, ibadah apa yang mudah dilakukan oleh jamaah tetapi pahalanya banyak? Ini ada banyak pertanyaan, ini 4, tapi mungkin kita bahas satu aja. Ibadah apa yang mudah dilakukan oleh jamaah tapi pahalanya banyak? Saya jawab adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada ibadah ini sedahsyat salawat. Ketika Allah perintahkan manusia untuk sholat, Allah perintahkan manusia untuk puasa, Allah perintahkan manusia untuk sedekah, ya, Allah perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tapi ketika Allah perintahkan manusia untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat terus menerus, ya, terus menerus nantiasa sampai sekarang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun di sini apa? Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu artinya suatu fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan di zaman sekarang dan seterusnya. Ya. Jadi Allah ini sampai sekarang ini selalu, ya, masih bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya. Nah, ini para jamaah sekalian. Dalam satu hadis kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi au biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah balas salawatnya sebanyak 10 kali. Kalau kita 10 kali bersalawat, Allah balas 100 kali. Kalau kita salawat kepada Rasulullah 100 kali, 1000 kali. Kalau kita 1000 kali bersalawat dalam satu hari misalnya, itu kita nggak meninggal dunia kecuali kita melihat tempat kita nanti di surga. Shallu ala Muhammad. Dan Allah ini bersalawat bukan kayak kita. Allah ini bersalawat dengan kehebatannya, dengan keagungannya. Nggak bisa kita bayangkan. Jadi satu kali salawat dari Allah ini udah cukup. Bahkan saya pernah dengar ada seorang ulama ya di Saudi Arabia, itu beliau menceritakan. Jadi ada seorang ahlu Madinah, ya, orang Saudi dari Madinah, ini mengidap penyakit kanker. Cuma nggak disebutkan kanker apa, udah stadium 4. Berobat kemana-mana, sampai ke Riyadh, sampai ke luar negeri, nggak ada. Semua angkat tangan. Semua dokter rumah sakit ini angkat tangan. Jadi katanya nggak bisa, umur kamu ini tinggal berapa hari lagi. Suatu hari dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata kebiasaannya ini bersalawat kepada Rasulullah satu hari 1000 kali. Cuma nggak dijelaskan sigohnya apa. Ya, redaksinya bagaimana. Ya, redaksinya tidak dijelaskan redaksinya apa, dia baca salawat apa. Karena salawat ini redaksinya macam-macam. Kalau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sigoh salawat ini sebanyak hembusan nafas manusia. Jadi banyak sekali. Ya, ada salawat Jibril misalnya, sallallahu ala Muhammad. Ada juga salawat Ibrahimiyah. Kemudian ada salawat Fatih, ya, yang biasa kita baca itu. Kemudian salawat yang lainnya banyak sekali.
Nah ini hamba Allah ini, dia baca itu, kebiasaannya ternyata baca salawat itu satu hari 1000 kali. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Doanya begini pada jamaah sekalian. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah kedahsyatan, keajaiban salawat kepada kekasihmu ya Allah. Sungguhnya aku ini selalu bersalawat kepada kekasihmu sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Itu doanya. Ya. Kemudian dia tertidur. Ini terjadi, ini kejadian. Ya. Kemudian ketika dia tertidur, dia mimpi ya melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang mimpi ketemu Nabi Muhammad, itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar, karena setan tidak bisa menyerupai. Mudah-mudahan kita ini sebelum meninggal dunia kita bisa mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau para ulama, para aulia itu ya, itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi melihat yaqzatan, melihat dalam keadaan terjaga. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Nabi Muhammad ini, ya kalau kita pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad ini enggak meninggal. Bahkan kata Imam As-Suyuti, kata beliau, ya, Rasulullah ini saat ini hayyun biruhihi wa jasadihi yatasarrafu ma yasha. Sungguhnya Rasulullah saat ini hidup dengan ruh dan jasadnya, beliau mau ngapain aja beliau bisa. Jadi jangan menganggap Nabi Muhammad ini seperti kita biasa meninggal udah, ya. Nabi Muhammad ini banyak orang-orang para ulama, saya punya guru di Mesir itu yaqzah, pernah ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Di Indonesia juga banyak ulama-ulama yang seperti itu, bukan hanya mimpi, tapi benar-benar yaqzatan. Nah, ini pemahaman kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Karena kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Siapa yang bermimpi ketemu aku, mungkin suatu saat dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Shallu ala Muhammad. Kapan-kapan kita bahas insya Allah masalah ini. Ya, jadi salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ini mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, ya diusap-usap, ya tubuhnya ini yang bagian sakitnya, diusap-usap, ditiup-tiup jasadnya, kemudian dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia kaget, ya Allah, saya mimpi ketemu Rasul, kenapa ini? Kemudian Rasulullah mengusap-ngusap badan saya, dan dia merasa badannya enakan. Kemudian dia cek di rumah sakit di Madinah, penyakitnya hilang. Dicek lagi di Riyadh yang lebih canggih alatnya, itu hilang penyakitnya. Kemudian ditanya sama dokter di sana, kenapa kok bisa seperti ini, bisa sembuh, bisa hilang penyakitnya? Nah, dia bilang bahwa Rasulullah SAW itu hadir di mimpi saya dan mengusap-ngusap, meniup-niup bagian tubuh saya yang sakit. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau ditanya amalan apa, ini sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat ini luar biasa para jamaah sekalian. Dan satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah, sholawat kepada Nabi. Kita sholat, kita puasa, kita haji, ini masih dilihat dulu ya, ikhlas atau enggak, benar atau tidak. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Kenapa? Karena yang dipandang, yang dilihat oleh Allah adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini mungkin satu aja mungkin waktu ya. Ini mudah-mudahan ini kita setelah ini menjadi ahli salawat, ya, menjadi ahli istighfar, menjadi ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli sedekah, ya, dan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan terus kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صغر الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك إذا توفيتنا يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من أظهر الجميل وستر الكبير ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السترة ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل النجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مكيل الأثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استقاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.